Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Ilham Saputra dari kelas mahasiswa 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah perjanjian kontrak. Perjanjian kontrak yaitu suatu perjanjian tertulis antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dalam menciptakan sebuah hak dan kewajiban dalam suatu hal tertentu. Nah, dalam suatu perjanjian kontrak ini memiliki sebuah asas-asas hukum kontrak. Asas-asas hukum kontrak tersebut memiliki 5 asas hukum kontrak. Yang pertama ada asas kebebasan, di mana asas kebebasan ini setiap orang dapat leluasa membuat kontrak apa saja yang mereka inginkan selama kontrak itu memenuhi syarat dan tidak melanggar hukum, ketentuan hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum. Yang kedua yaitu asas kesepakatan. Asas kesepakatan ini artinya ada suatu kesepakatan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kontrak. Tidak ada unsur memaksa dalam hal pelaksanaan kontrak tersebut. Yang ketiga yaitu asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum ini artinya dalam sebuah kontrak harus mempunyai kekuatan hukum layaknya suatu undang-undang. Dalam perjanjian kontrak memiliki hukum kontrak yang tercantum itu pada pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Asas yang keempat yaitu asas itikat baik. Asas itikat baik yaitu artinya dalam melaksanakan kontrak harus dengan keadaan batin dari kedua belah pihak harus bersifat jujur atau saling terbuka. Tidak ada unsur kebohongan dalam hal ini. Yang kelima yaitu asas kepribadian. Asas ini merupakan kedua belah pihak harus bersifat secara personal dan tidak boleh mengikat pihak-pihak dari luar. Nah, selain asas-asas hukum kontrak, adapun syarat-syarat sahnya kontrak. Syarat sahnya kontrak itu ada 4. Yang pertama yaitu kesepakatan. Syarat sah yang pertama ini adalah kesepakatan, di mana artinya kedua belah pihak itu harus bertemu dan melaksanakan sebuah perjanjian dalam melakukan sesuatu. Dalam kesepakatan ini tidak boleh ada paksaan, kehilafan, dan penipuan. Kesepakatan ditandai dengan berjabat tangan dan tanda tangan dalam bentuk sebuah materai. Yang kedua yaitu kecakapan. Artinya dalam syarat sah kontrak kecakapan ini, pihak yang mampu secara hukum atau berkuasa atas barang dan jasa yang diperjanjikan atau berwenang mewakili pihak, contohnya pemilik barang yang diberi kuasa. Syarat dari kecakapan para pihak di sini yaitu orang dewasa yang berumur 21 tahun ke atas atau yang telah menikah. Di bawah umur 21 ke bawah itu tidak bisa melakukan syarat sah kontrak atau tidak bisa melakukan suatu perjanjian kontrak. Yang ketiga yaitu syarat sah suatu hal tertentu. Artinya objek perjanjian yang akan menimbulkan prestasi bagi para pihak, baik yang ada maupun yang akan ada. Contohnya yaitu barang dan jasa, rumah, kendaraan, pengangkutan, pengiriman, pemborongan, pelayanan jasa, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu suatu sebab yang halal. Artinya sebab yang legal menurut undang-undang yang tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Contohnya yaitu jual beli, pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Dalam suatu perjanjian kontrak itu terdapat biaya dalam pembuatan kontrak. Yang pertama ada biaya penelitian. Yang kedua ada biaya negosiasi. Yang ketiga ada biaya monitoring. Yang keempat ada biaya pelaksanaan. Yang kelima biaya kekeliruan hukum. Di dalam suatu perjanjian kontrak, teknik perencanaan kontrak atau langkah awal dalam pembuatan kontrak yang pertama itu harus memahami keinginan klien. Yang kedua yaitu harus menggali informasi yang akan dibuat dalam suatu perjanjian kontrak.
Yang ketiga yaitu memahami latar belakang. Apa yang melatar belakangi yang akan membuat suatu perjanjian kontrak. Yang keempat yaitu menganalisis konsekuensi hukum. Apa konsekuensinya jika nanti melaksanakan suatu perjanjian kontrak. Yang kelima yaitu membiasakan istilah hukum. Yang keenam yaitu logika yuridik transaksi atau mampu mengidentifikasi norma-norma hukum. Di dalam suatu perjanjian kontrak itu ada faktor pokok yang harus diketahui. Yang pertama yaitu yang paling penting yaitu identitas para pihak. Jadi identitas dari pihak pertama ataupun pihak kedua itu harus memiliki identitas yang jelas, mulai dari nama, alamat, nomor KTP, dan nomor telepon. Terus yang kedua yaitu kapan para pihak itu melaksanakan kewajibannya, seperti tanggal, tempat, atau yang lain sebagainya. Yang ketiga itu cara pelaksanaan kewajibannya, prosedurnya melaksanakan suatu perjanjian kontrak itu seperti apa, itu harus jelas. Yang keempat adalah tempat pelaksanaan kewajiban. Di mana suatu perjanjian kontrak itu akan dilaksanakan, itu harus tercantum di dalam suatu perjanjian kontrak. Yang kelima yaitu cantumkan para pihak yang menanggung biaya asuransi dan lain sebagainya. Di dalam suatu perjanjian kontrak itu terdapat sebuah force majeure. Force majeure yaitu adalah keadaan memaksa yang menyebabkan debitur tidak bisa menjalankan kewajiban kreditur karena terjadi suatu hal yang di luar kuasa mereka. Terus ada juga yang namanya MOU, Memorandum of Understanding. MOU tersebut adalah dokumen yang penting yang sering digunakan dalam dalam berbisnis. Contoh MOU itu biasanya sering menjadi acuan awal untuk menyusun perjanjian yang jelas antara kedua belah pihak. Dokumen ini merupakan dokumen secara formal tertulis untuk melakukan perjanjian dengan pihak yang lain. Dalam sebuah suatu perjanjian kontrak ada kontrak nominat. Kontrak nominat ini adalah hubungan perjanjian yang menunjukkan yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan tertentu serta menimbulkan hubungan hukum yang berdasarkan pasal 1319 KUH Perdata menyebutkan semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu hal tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu. Dalam kontrak nominat ini dibagi menjadi 14, diantaranya yang pertama ada jual beli, yang kedua tukar menukar, yang ketiga sewa menyewa, yang keempat perjanjian melakukan pekerjaan, yang kelima badan hukum, yang keenam hibah, yang ketujuh penitipan barang, yang kedelapan pinjam pakai, yang kesembilan pinjam meminjam, yang ke-10 pemberian kuasa, yang ke-11 bunga tetap atau abadi, yang 12 perjanjian untung-untungan, yang ke-13 penangguhan utang, yang ke-14 yaitu perjanjian perdamaian. Di dalam suatu perjanjian kontrak itu ada sebuah pemberi kuasa, di mana pemberi kuasa ini adalah merupakan sebuah surat pemberi kuasa, artinya dokumen yang berisi wewenang kepada pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum atas nama pemberi kuasa, karena pihak pemberi kuasa sedang tidak dapat melakukannya sendiri. Pihak lain ini bisa melakukan pengacara, bisa berupa pengacara, keluarga, atau orang lain yang terkait. Pemberian kuasa dapat diserah terimakan dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun secara lisan. Di dalam sebuah perjanjian kontrak itu ada kewajiban penerima kuasa. Kewajiban apa saja sih kewajiban dari
seorang penerima kuasa. Yang pertama yaitu melaksanakan kuasanya. Yang kedua, menanggung segala biaya, kerugian, dan juga bunganya. Yang ketiga yaitu menyelesaikan urusan yang sudah dikerjakan pada waktu si pemberi kuasa meninggal. Yang keempat, melaksanakan tugas yang sudah disanggupi dengan sebaik-baiknya dalam waktu yang singkat. Terus ada juga kewajiban dari seorang pemberi kuasa. Kewajiban pemberi kuasa yaitu satu, memenuhi perikatan yang dibuat oleh penerima kuasa. Yang kedua, mengembalikan kepada si penerima kuasa semua persekot dan biaya-biayanya yang dikeluarkan oleh si penerima kuasa untuk melakukan kuasanya dan membayar upahnya juga. Yang ketiga yaitu tetap harus memenuhi kewajibannya kepada si penerima kuasa sekalipun urusannya tidak berhasil. Yang keempat, harus memberikan ganti rugi kepada penerima kuasa tentang kerugian yang diderita sewaktu-waktu menjalankan kuasanya, kecuali si penerima kurang berhati-hati. Yang kelima yaitu membayar bunga atas persekot yang telah dikeluarkan si kuasa. Perjanjian kontrak dan bagian-bagiannya. Di sini saya mengambil contoh surat perjanjian kontrak sewa menyewa laptop. Pada bagian ini adalah bagian judul dari perjanjian kontrak. Selanjutnya adalah bagian identitas para pihak. Pada bagian ini merupakan bagian identitas para pihak yang terlibat dalam perjanjian kontrak. Di sini ada dua belah pihak. Yang pertama pihak pertama, yang kedua pihak kedua. Selanjutnya adalah bagian pendahuluan. Pada bagian ini menjelaskan tentang maksud dan tujuan yang akan disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya bagian isi atau klausula. Pada bagian ini merupakan bagian yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar oleh kedua belah pihak tersebut. Di sini ada pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, dan juga pasal 7. Dan yang terakhir adalah pada bagian ini, bagian penutup. Bagian ini berisi kesepakatan dengan tanda tangan dari kedua belah pihak dengan menggunakan materai. Terima kasih atas penjelasan dari saya tentang perjanjian kontrak. Terima kasih dan semoga bermanfaat.